Apa arti pertemuan Anies Baswedan dan Susi Pujastuti kemarin dan bagaimana peluang Susi menjadi kandidat Bacawa Pres 2024 mendampingi Anies Baswedan? Kita bahas bersama politisi Nasdem Saan Mustafa dan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin. Selamat petang Pak Saan, Pak Ujang. Mbak Yang Cindy, nama Kang Saan, siap kan? Alhamdulillah Pangestu. Baik, Kak Saan, pertemuan Anies dan Bu Susi kemarin ini kan menarik ya, sampai datang ke Pangandaran, dibagikan baik oleh Pak Anies Baswedan dan juga Bu Susi soal pertemuan keduanya, apa yang diobrolkan, itu sepertinya menjadi istimewa. Apa sih yang sebenarnya dibahas? ya kalau soal pertemuan ya, Pak Anies ini kan banyak bertemu dengan banyak tokoh lah ya, Hmm. tidak hanya dengan Ibu Susi. Sebelumnya juga Mas Anies keliling Indonesia ketemu dengan tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh yang ada di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat juga sebelum dengan Ibu Susi juga banyak ketemu. Jadi pertemuan dengan banyak tokoh itu sudah dilakukan jauh-jauh hari oleh Pak Oke, Anies. Nah, yang terkait dengan Ibu Susi itu karena memang pertama Ibu Susi sama-sama satu era ya ketika di kabinet Pak oke. Jokowi. Mhm. Yang kedua, Ibu Susi juga kan memang tokoh ya, tokoh Jawa Barat bahkan tokoh nasional yang ada di Pangandaran. Dia Mhm. memiliki basis juga sebagai tokoh nelayan juga yang Oke. memang kontennya di situ, maka Mas Anies ya berkepentingan untuk ketemu dengan Ibu Susi, Mhm. terutama terkait diskusi tentang bagaimana misalnya Ya, memperkuat posisi para nelayan ke depan kan gitu baik. kan, posisi tokoh Dari di situ. dari pertemuan itu, Kang Saan, apakah kemudian Nasdem melihatnya Susi Pujastuti bisa menjadi kandidat bacawa pres Anies? Ya kalau soal calon wakil presiden Pak Anies, kan Nasdem dari awal sudah menyerahkan ke Mas Anies Mhm. siapa calon presiden yang layak dan cocok dalam rangka mendampingi Pak Anies, dan itu kita serahkan sepenuhnya ke Pak Anies. Jadi urusan calon presiden sekali lagi Nasdem sudah menyerahkan sepenuhnya ke Pak Anies. Oke. Apakah nanti yang udah ada satu nama, apakah itu ada nama-nama yang selama ini beredar, termasuk juga Ibu Susi, itu sepenuhnya Oke, kewenangannya dan kita serahkan ke Pak Anies. baik. Pak Ujang, gimana Anda memaknai pertemuan Anies dan Susi kemarin? Apakah ini bagian dari pencarian Anies Baswedan untuk bacawa presnya? Ya, saya menganggapnya sesuatu yang positif ya. Kenapa? Mereka sama-sama tokoh bangsa ya, punya pemikiran terkait untuk memajukan bangsa. Nah, poinnya di situ. Kalau soal nanti misalkan Bu Susi ingin ditarik-tarik atau dijadikan sebagai cawapres, ya mungkin-mungkin saja. Karena Bu Susi memang punya kapasitas itu. Atau bisa jadi, Mbak Cindy, kalau Bu Susi ditarik-tarik juga untuk jadi tim sukses. Itu juga bisa, misalkan ketua tim sukses atau tim sukses di bidang apa, itu juga menjadi penting. Tapi saya punya catatan ya, kalau soal cawapres itu paling tidak ada dua indikator penting yang bisa saya jelaskan terkait dengan Bu Susi. Mhm. Yang pertama yaitu terkait dengan elektabilitas. Bagaimanapun kan seorang sosok atau figur cawapres itu harus memiliki elektabilitas yang tinggi. Oke. Oleh karena itu Pak Anies kan punya 5 kriteria tuh. Mhm. Ya salah satunya yang poin satunya kan mendukung pemenangan. Mhm. Artinya perlu atau harus memiliki elektabilitas yang Jadi cukup atau Susi nggak tinggi. masuk dalam kriteria itu menurut Tadi dulu. Anda? Yang kedua harus ada partai politik yang mendorong. Karena Oke. bagaimanapun syarat untuk menjadi capres dan cawapres itu adalah ada partai politik Mhm. dan gabungan politik kan untuk bisa mendaftarkan mereka-mereka. Oleh Oke. karena itu dari dua kriteria ini soal cocok atau tidak ya tergantung tadi apakah ada partai yang mendorongnya. Mhm. Yang kedua apakah elektabilitasnya bisa ditingkatkan ke depan. Mhm. Oke, Pak Ujang? Ya, Oke, ya halo sedikit Mbak. putus-putus nih. Tadi Anda menyatakan mungkin saja Susi bisa jadi kandidat bacawa pres atau mungkin tim suksesnya Anies Baswedan. Kalau menurut Anda membaca bagaimana peluang Susi Pujastuti menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan? Kalau dari kriteria tadi kan Anda menyebutkan kriteria elektoralnya tidak terlalu besar. Kemudian tidak ada partai politik yang mendukung Susi Pujastuti menjadi bacawa pres. Artinya dicoret nih dari kandidat bacawa pres. Atau mungkin ada peluang nih? Ya kalau saya sih melihatnya yang rasional ya jadi tim sukses. Kalau jadi cawapres agak berat. Tadi dua kriteria yang saya sampaikan.
Ya kalau misalkan Pak Anies memunculkan satu kriteria lagi ya, yaitu Ya. tidak bermasalah dan berani kan, Hmm. ya itu cocok untuk Bu Susi. Bu Susi adalah tidak bermasalah dan memang punya keberanian. Tetapi tadi kalau kita bicara kembali kepada parameter ukuran gitu kan atau standar apa namanya untuk kemenangan bagi capres cawapres adalah terkait dengan elektabilitas. Itu suka tidak suka diakui atau tidak bahwa elektabilitas adalah salah satu standar. Makanya misalkan Nasdem koalisi perubahan mengusung Pak Anies apa? Karena Pak Anies selalu masuk 3 besar, memiliki Oke. Baik. Elektabilitas berarti menjadi pertimbangan utama ketika Anies Baswedan memilih bacawa presnya. Dari Nasdem nih Pak ada Saan. yang dukung. Oke. Tadi terputus Pak Ujang, nanti kita akan kembali lagi ke Pak Ujang. Tapi saya ke Pak Saan dulu. Apakah dari pertemuan Anies dan Susi kemarin sudah ditindaklanjuti oleh Nasdem? Adakah komunikasi soal pertemuan ini? Kalau tadi kan Pak Ujang mungkin saja menjadi tim sukses. Apakah jadi pertimbangan juga oleh Partai Nasdem? Ya, pertama tentu gini, untuk membangun silaturahmi memang kita dorong Pak Anies untuk banyak bersilaturahmi dengan para tokoh dan juga dengan masyarakat, Ya. termasuk dengan Ibu Susi. Nah soal nanti misalnya setelah, ini kan baru pertemu pertama ya Pak Anies dengan Ibu Susi. Dan tentu nanti mereka misalnya bisa melakukan pertemuan yang kedua dan pertemuan berikutnya. Nanti kira-kira apa pertimbangan Pak Anies untuk menempatkan Ibu Susi ya. Apakah tadi seperti Kang Ujang disampaikan tim sukses atau cawapres, tapi sekali lagi sepenuhnya itu kita serahkan ke Pak Anies. Jadi Nasdem sudah menyerahkan sepenuhnya. Kalau memang menurut Pak Anies Ibu Susi cocok mendampingi dengan Terserah Anies begitu ya? Ya terserah Anies gitu loh. Jadi kita ikut aja kan gitu loh. Tapi kan memang, harus ada efek elektoral juga nih Pak Saan kalau mengikut apa Ya, katanya Pak kan Anies. Apakah Nasdem juga mengingatkan ini elektoralnya begini loh kalau Susi Pujiastuti atau ada obrolan apa dengan Anies Baswedan soal itu? Ya kalau soal elektoral kan nanti kan sambil proses ya. Bahwa kan kami ini kan Bu Susi juga tidak pernah digadang-gadang misalnya sebagai seseorang yang mau menjadi cawapres atau mau ikut terlibat dalam proses politik di tahun 2024. Makanya secara elektabilitas kan juga Oke. tidak ada kan misalnya. Baik. Tapi itu kan elektabilitas itu kan salah satu faktor pertimbangan saja. Oke. Selain faktor elektabilitas ada banyak pertimbangan yang lain. Pak Saan, ada beberapa sosok tokoh perempuan yang kemudian disebut-sebut bisa menjadi bacawa pres Anies Baswedan. Ada Kofifa Indar Parawansa meskipun akhirnya ditolak. Ada nama Yeni Wahid yang disebut-sebut sebagai bacawa pres Anies, sekarang Susi Pujiastuti. Apakah dari partai pengusung Anies Baswedan juga memikirkan bahwa ada potensi bacawa pres Anies adalah perempuan? Kita tidak pernah mendikotomikan lah ya soal cawapres itu perempuan atau dari laki-laki. Tapi yang jelas seluruh partai koalisi, Nasdem, Demokrat, dan PKS dalam nota kesepahamannya sudah menyerahkan terkait dengan soal calon wakil presiden itu ke Pak Anies. Itu adalah kesepahaman di koalisi. Nah soal nanti Mas Anies mau memilih apakah cawapresnya laki-laki atau perempuan, itu sekali lagi itu sudah kita berikan mandat itu ke Pak Anies. Oke, Pak Ujang terakhir untuk Anda, apakah menguntungkan jika Anies Baswedan memilih bacawa presnya adalah perempuan? Ya sangat menguntungkan ya. Kenapa yang muncul 3 nama perempuan? Misalkan Bu Hovifah, Bu Yeni Wahid, termasuk Bu Susi. Artinya ya perempuan itu bagaimanapun menjadi magnet. Tadi menjadi pemilih ya setengah lebih ya pemilih kita adalah perempuan. Yang kedua jangan lupa kita punya the power of emak-emak gitu ya. Bahwa emak-emak juga menjadi magnet dan pemilih emak-emak itu lebih loyal. Lebih enak bisa diatur, bisa dimobilisasi. Kalau laki-laki agak sulit. Oleh karena itu tadi ya Pak Anies punya dambaan lah untuk bisa mencari sosok figur perempuan dan itu penting begitu. Berarti peluang bacawa pres Anies Baswedan perempuan ini terbuka lebar ya menurut Anda Pak Ujang? Ya kalau kita berkaca dari apa yang disampaikan Kang Saan ya semua terbuka tergantung Pak Anies begitu. Baik, terima kasih Pak Ujang Komarudin, terima kasih juga Pak Saan Mustafa sudah bergabung berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.